Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antonis Rizaldi dari Prodi S1 Teknik Informatika kelas IA 2021. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas topik terkait pemeriksaan kata kasar pada konten online menggunakan regular expression dan DFA. Kita menginjak pendahuluan dulu ya, yaitu berisikan pengertian mengenai regular expression, DFA, dan implementasinya. Pengertian regular expression dan DFA. Regular expression sendiri dikenal sebagai regex atau regex P adalah urutan karakter khusus yang digunakan untuk mendefinisikan pola pencarian dalam sebuah teks. Pola ini memungkinkan pencocokan teks yang kompleks dan fleksibel sehingga memungkinkan pencarian, penggantian, dan validasi input dengan efisien. Regular expression dapat mencakup karakter spesifik, kelas karakter, pengulangan, alternatif, dan berbagai konstruksi lainnya. Pola dalam regex dapat menjadi sederhana, seperti mencari kata atau frasa tertentu, atau kompleks seperti mencari alamat email atau nomor telepon dalam teks. Kemudian ada pengertian dari DFA. DFA adalah model komputasi yang digunakan dalam teori komputasi dan linguistik formal. DFA terdiri dari sejumlah state terbatas dan transisi yang jelas dan ditentukan antara state tersebut berdasarkan input yang diberikan. DFA digunakan untuk menentukan pola pencarian yang ditentukan oleh regular expression dan memeriksa apakah sebuah string mengandung pola tersebut atau tidak. DFA memiliki keunggulan dalam kecepatan dan efisiensi dalam pengoperasian, karena setiap input hanya memiliki satu kemungkinan transisi. Regular expression digunakan untuk mendefinisikan pola kata-kata kasar yang ingin dicapai dalam konten online. Pola-pola ini mencakup satu, bahasa kasar, kemudian bacaan, kemudian ada konten yang tidak pantas. DFA ini digunakan untuk memeriksa apakah pola tersebut ada dalam teks atau tidak. Dengan menggunakan kombinasi regular expression dan DFA, pemeriksaan kata kasar dapat diimplementasikan dalam konten online untuk mengidentifikasi dan menghapus konten yang tidak diinginkan. Selanjutnya kita akan membahas algoritma pemeriksaan kata kasar. Algoritma NFA to DFA. Pendekatan yang umum digunakan untuk mengubah NFA atau non-deterministic finite automaton yang merupakan model komputasi yang lebih fleksibel menjadi DFA. NFA adalah automata di mana transisi antara state dapat non-deterministic, yang artinya ada beberapa kemungkinan state berikutnya untuk setiap input yang diberikan. Dalam algoritma NFA to DFA, NFA diubah menjadi DFA dengan menggabungkan state-state yang setara dan menentukan transisi yang jelas untuk setiap input. Kemudian proses ini menghasilkan DFA yang lebih efisien dalam operasinya. Kemudian ada algoritma Thomson's Construction, adalah metode untuk mengubah regular expression menjadi NFA. Pertama, regular expression diubah menjadi sub-ekspresi yang lebih sederhana. Kemudian setiap sub-ekspresi diubah menjadi NFA menggabungkan konstruksi Thomson's Construction. Kemudian NFA itu NFA dihasilkan digabungkan menjadi satu NFA yang mewakili pola regular expression awal. Algoritma ini mengefisiensikan konversi regular expression dengan NFA yang baik. Kemudian ada algoritma Brozowski derivatif. Dalam algoritma ini, ekspresi regular dievaluasi sebagai turunan parsial yang berhubungan dengan set karakter input. Proses ini menghasilkan DFA yang mewakili bahasa yang sama dengan regular expression awal. Algoritma Brozowski derivatif ini memiliki keuntungan dalam menghasilkan DFA dengan jumlah state minimum, namun cenderung lebih lambat. Implementasi regular expression dan DFA. Bahasa pemrograman. Sebagian besar bahasa pemrograman modern memiliki dukungan untuk operasi regular expression. Contohnya Python memiliki modul RE yang mendukung operasi regex. Kemudian ada Java, itu menyediakan class pattern dan matcher untuk operasi regex. Untuk implementasi DFA, beberapa bahasa pemrograman seperti Python dan C++ menyediakan pustaka atau kerangka kerja yang mendukung implementasi dan penggunaan DFA. Kemudian ada pemeriksaan kata kasar. Langkah pertama yaitu mendefinisikan pola kata kasar menggunakan regular expression. Kemudian regex tersebut dikompilasi menjadi DFA menggunakan algoritma yang sesuai. Kemudian DFA yang dihasilkan dapat digunakan untuk memeriksa apakah sebuah teks mengandung pola kata kasar atau tidak. Yang
yang terakhir yaitu implementasi. Pemeriksaan kata kasar dapat dilakukan sebagai fungsi atau metode dalam program yang memproses konten online. Ada implementasi regular expression dan DFA. Proses konversi dari regex ke DFA dalam deteksi kata kasar yaitu pertama dengan mengidentifikasi pola kata kasar yang ingin dideteksi dan buat regex yang sesuai. Regex dapat terdiri dari karakter khusus seperti pada layar atau simbol karakter yang mempresentasikan pola-pola tertentu. Kemudian ubah regex menjadi NFP di mana setiap karakter atau simbol regex akan menjadi keadaan atau state dalam NFA. Misalnya, jika ekspresi reguler adalah bad/bad, NFA akan memiliki 3 keadaan yaitu keadaan awal, kemudian ada keadaan B, dan keadaan BE, kemudian ada keadaan akhir. Yang kedua itu setelah konversi NFA ke DFA disebut algoritma subset construction, di mana digunakan untuk mengubah NFA menjadi DFA. Pertama, membuat himpunan keadaan baru berdasarkan kombinasi transisi dari keadaan-keadaan NFA. Untuk setiap simbol dalam alfabet, kita menentukan keadaan-keadaan yang dapat dicapai dalam himpunan keadaan saat ini. Kemudian kita ulangi langkah ini untuk semua himpunan dalam keadaan tertentu terbentuk sampai tidak ada himpunan keadaan baru yang dapat dicapai. Setiap himpunan keadaan yang baru terbentuk akan menjadi keadaan dalam DFA. Selanjutnya kita akan menghapus state-state yang tidak penting atau unreachable state dari DFA. Keadaan tak penting adalah keadaan yang tidak dapat mencapai keadaan akhir dari keadaan awal. Kemudian identifikasi keadaan yang tidak campur dan hapus dari DFA, kemudian ditandai dalam keadaan akhir dalam final state dalam DFA yang menunjukkan bahwa kata kasar telah terdeteksi. Keadaan akhir dapat berupa keadaan tunggal atau himpunan keadaan tergantung pada konstruksi DFA dan ekspresi reguler yang digunakan. Kemudian yang terakhir ada setelah proses konversi selesai, DFA dihasilkan akan memiliki keadaan, transisi, dan keadaan akhir yang sesuai dengan pola kata kasar yang ingin dideteksi. DFA dapat digunakan untuk memeriksa keberadaan kata kasar dalam teks input yang diberikan secara efisien dan akurat. Dan kita menginjak pada pembahasan pengujian dan evaluasi. Pertama ada metrik, kemudian ada pengujian, kemudian ada evaluasi. Metrik digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi implementasi pemeriksaan kata kasar. Metrik digunakan untuk akurasi itu sejauh mana DFA dapat mendeteksi kata kasar dengan benar. Kemudian kedua, sejauh mana DFA dapat mendeteksi waktu eksekusi dan penggunaan memori untuk mengindikasikan kecepatan dan efisiensi dalam pemeriksaan. Kemudian ada pengujian. Pengujian dilakukan dengan memberikan contoh teks kata-kata kasar yang mungkin muncul dalam konten online. DFA yang telah diimplementasikan kemudian dites dengan contoh tersebut untuk memastikan kemampuannya dalam mendeteksi. Kemudian ada pengujian dapat dilakukan dengan cara manual dengan contoh-contoh yang telah ditentukan atau menggunakan set data pengujian yang telah disiapkan. Dan terakhir adalah evaluasi, yaitu berdasarkan hasil pengujian, implementasi pemeriksaan kata kasar dievaluasi untuk menilai efektivitas dan efisiensinya. Jika ditemukan kekurangan atau masalah dalam deteksi, implementasi dapat diperbaiki atau disempurnakan lagi. Kemudian evaluasi juga melibatkan analisis terhadap kinerja, akurasi, kecepatan, dan efisiensi pemeriksaan kata kasar yang telah diimplementasikan. Contoh pengujiannya untuk pemeriksaan kata kasar menggunakan regular expression dan DFA. Contoh pengujian 1 dengan teks input sebagai pada layar, kemudian data pola kata kasarnya, kemudian hasil yang diharapkan itu kata kasar tersebut terdeteksi dalam teks input. Contoh pengujian selanjutnya juga demikian, hingga contoh pengujian yang kelima. Semua memiliki hasil yang diharapkan dan teks input, kemudian terdapat juga pola kata kasar. Selanjutnya kita akan membahas keuntungan dan tantangan saat mengimplementasikan pemeriksaan kata kasar menggunakan regular expression dan DFA. Penting untuk memperhatikan tantangan dan mencari solusi yang sesuai untuk memastikan akurasi, fleksibilitas, dan kinerja yang baik dalam deteksi kasar. Keuntungannya yang pertama yaitu memberikan hasil yang akurat dan dapat diandalkan dalam mendeteksi kata kasar dalam konten online. Kemudian dua, memungkinkan adanya fleksibilitas dalam mendefinisikan pola kata kasar yang kompleks. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi variasi kata kasar seperti variasi ejaan atau penggunaan huruf besar dan kecil yang berbeda. Kemudian terdapat tantangannya yaitu pertama, kompleksitas regular expression dapat membuat implementasi dan pemeliharaan menjadi sulit, terutama untuk pola kata kasar yang sangat rumit dan bervariasi.
Kemudian DFA mungkin juga memerlukan waktu eksekusi yang lama dan memori yang lebih besar untuk mengoperasikan teks yang sangat besar, sehingga memerlukan upaya dan sumber daya yang signifikan. Dan kita ada implikasi dan implikasi. Aplikasi yaitu pemeriksaan kata kasar menggunakan tutorial expression dan DFA dapat diterapkan dalam berbagai platform untuk mengunggah konten seperti media sosial, forum online, dan situs berita. Penerapan ini membantu menjaga keamanan dan kenyamanan pengguna dengan meminimalkan konten yang tidak diinginkan. Kemudian implikasinya itu memiliki implikasi penting dalam menciptakan lingkungan online yang lebih aman, saling menghormati dan positif. Dengan menggunakan tutorial expression dan DFA, platform dan situs web dapat memfilter dan menghapus konten yang mengandung kata kasar atau pelecehan. Namun pemeriksaan ini juga harus seimbang dengan hak pengguna atas kebebasan berbicara dan privasi. Dan selanjutnya kita akan membahas etika dan privasi, kebebasan berbicara dan privasi pengguna. Saat menerapkan pemeriksaan kata kasar penting untuk mempertimbangkan hak pengguna atas kebebasan berbicara. Pemeriksaan harus dilakukan dengan bijaksana dan proporsional dengan memperhatikan konteks dan tujuan pengguna. Tindakan penghapusan atau pembatasan konten yang sah dan tidak merugikan harus dihindari. Kemudian data pengguna tidak boleh digunakan atau disebarkan tanpa persetujuan pengguna. Perlindungan privasi adalah hal yang penting dalam membangun kepercayaan pengguna dan memastikan bahwa implementasi pemeriksaan kata kasar dilakukan dengan etika dan tanggung jawab yang tepat. Pada kesimpulannya, regular expression atau regex dan DFA memainkan peran penting dalam pemeriksaan kata kasar dalam konten online. Regular expression digunakan untuk mendefinisikan pola kata kasar, sementara DFA digunakan untuk memeriksa keberadaan pola tersebut dalam teks. Dalam prakteknya, algoritma NFA to DFA atau Thompson's Construction dapat digunakan untuk mengkonversi regular expression menjadi DFA. Dengan implementasi yang tepat, pemeriksaan kata kasar menggunakan kombinasi regex dan DFA dapat membantu menciptakan lingkungan online yang lebih aman dan saling menghormati antar pengguna. Dalam proses implementasi penting memperhatikan kebebasan berbicara pengguna dan melindungi privasi mereka. Evaluasi implementasi pemeriksaan kata kasar dapat dilakukan dengan mempertimbangkan akurasi, kecepatan, dan efisiensi. Dengan menggabungkan kemampuan regex dan DFA, kita dapat memberikan perlindungan yang efektif terhadap konten yang tidak kita inginkan atau merugikan dalam konteks online. Pemeriksaan kata kasar menggunakan regex dan DFA adalah salah satu cara untuk menciptakan lingkungan online yang lebih aman, positif, dan menghormati pengguna. Demikian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.